Assalamualaikum. Sesuai dengan janji kita kemarin Bu Indah, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi ini apa nih Bu Indah yang mau dibincangkan hari ini? Gini Pak, Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak waktunya. Sebenarnya saya Sama-sama Bu. ada sedikit ganjelan Pak. Saya mau sedikit curhat. Barangkali nanti setelah ini saya punya solusi. J, Jadi tuh ya, yang saya amati kok sering ngantuk dan menguap nggih Pak. Oh, jadi salah Ripon, satu ripon. murid Bu Indah itu ada yang sering mengantuk ya Bu Indah ya. Ya, Kalau di ruang kelas pertama. sering menguap, juga sering J, menyendarkan kepalanya begitu. ya, J seperti kemarin. Hmm, Iya Pak. jadi percakapan kita nanti apa? J, Ingin kemarin kan Bu saya Indah harapkan nuling. atau apa yang ingin Bu Indah capai dalam percakapan ini, Bu? Jadi begini Pak, saya harap dari percakapan ini nanti saya Ya, bisa membantu peserta didik saya itu pada saat hmm, pembelajaran tidak ya, ya. mengantuk dan menguap dan menyandarkan kepala mereka di meja atau di bangku. Jadi mereka Hmm. bisa fokus kepada pembelajaran yang saya berikan secara maksimal tentunya Pak. Begitu Pak. Oh, jadi begitu. Jadi di akhir percakapan kita nanti, Bu Indah ingin agar anak yang mengantuk itu, ya sering menyandarkan kepalanya itu, tidak mengantuk lagi dan bisa mengikuti pembelajaran secara optimal, begitu. Jadi saya ingin tahu, Bu, bagaimana kejadian sebenarnya. Jadi sekarang itu dengan menceritakan dengan saya ini nanti, bagaimana kondisi murid Ibu secara detail agar saya juga Kelompok 4 tahu itu kan ada mengetahui. 3 Ibu, personil, sehingga gimana waktunya kan Ibu? agak molor. Iya, jadi begini Pak, ketika saya menyampaikan pembelajaran dalam Ya. kelas pada saat saya menjelaskan materi, sudah berjalan semuanya. Namun, Hmm. dalam pembelajaran itu di tengah-tengah pembelajaran, saya melihat anak-anak yang duduk di belakang itu akan menyandarkan kepalanya. Kalau tidak, mereka akan menaruh kepalanya di meja. Kemudian mereka malah tidak fokus, melamun, terlihat mengantuk, dan Oh, itu ya. jadi membuat mereka tidak sepenuhnya berada di pembelajaran saya. Oh begitu. Jadi kalau saya mendengar cerita Bu Indah, kayaknya itu anak tersebut itu sudah sering ya Bu mengatur di kelas. Karena sudah sering ya Bu. Selama ini apakah Ibu Indah sudah pernah untuk melakukan tindakan apa begitu Bu kepada anak tersebut? Kalau ke anaknya langsung sih belum, Kak. Cuma saya Oh pernah iya iya. berkoordinasi dengan guru mapel yang lain, seperti guru Hmm. PAI atau guru olahraga. Waktu saya tanya, apakah anak saat pembelajaran beliau itu sama mengantuknya, Iya. ternyata sama. Jadi anak ini juga sering mengantuk di pelajaran yang lainnya juga, Pak. Oh, jadi berarti Bu Indah itu belum secara langsung bertanya kepada anaknya anak-anak itu ya. Tapi sudah bertanya kepada guru lain bahwa Yakin, anak tersebut ada itu sering karangannya. juga mengantuk dalam pembelajaran lain, begitu ya Bu ya? Betul sekali, Pak. Oh, dari apa yang sudah Bu Indah lakukan dan rasakan, kira-kira dari masalah Bu Indah tadi saat ini masih di skala berapa Bu kira-kira Bu? Masih di level Kalau berapa gitu? dari Iya, Pak. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira masalah ini berada di skala 6, Monggo-monggo Pak. terbuka lebar pokoknya. Oh, dengan Alamatnya, kemudian iya mudah kok kira-kira dicari. level berapa yang ingin Bu Indah capai di dalam memecahkan masalah ini Bu? Pada situasi ini, saya ingin pada akhir obrolan ini, eee, Ya. solusi yang saya dapatkan nanti, peserta didik saya bisa mencapai pada Januari nanti level dikasih 9, LMS Pak. 1 bulan. Semoga dengan apa yang saya rencanakan nanti bisa didukung Ya. oleh semua pihak dan mencapai Mhm. hasil yang saya harapkan. Masih ini nek Desember, Nah, Januari yang liburnya. kira-kira Bu, apa yang akan Bu Indah lakukan terhadap Hmm. anak tersebut untuk mencapai level 9 itu Bu? Kira-kira harapan Ibu bagaimana? Apa yang Ibu lakukan nanti? Iya, nanti di bulan Februari. Saya berencana akan melakukan restitusi kepada anak Ada. tersebut, Pak. Oke, luar biasa Bu Indah. Aksi Jadi Bu Indah aksinya akan melakukan terakhir di restitusi bulan nggih. di Nah, Februari selain juga. restitusi Bu,
apa yang akan Ibu Ida lakukan selain restitusi? Baiklah. Selain rencana restitusi, Ya, berikutnya mungkin saya akan melakukan ya pembelajaran berdiferensiasi mungkin Pak. Jadi anak-anak yang mengantuk di belakang kelas ini nanti jadi lebih ya. tertarik gitu ya. Wah, luar biasa. Bagus sekali, Bu. Oke. Akan melakukan pembelajaran diferensiasi, pembahasan berdiferensi yang seperti apa kira-kira, Bu, yang akan Ibu laksanakan nanti? Yang bisa nanti saya lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi proses dan mungkin pembelajaran berdiferensiasi produk. Jadi mereka memberikan hasil yang berbeda mungkin ya Pak. Oh, jadi ini ya Bu Ida ya, luar biasa sekali. Bu Ida akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses, kemudian pembelajaran diferensiasi produk. Nah, langkah-langkah yang akan Ibu Ida lakukan itu Bu, untuk melakukan pembelajaran diferensiasi proses dan produk ini, itu seperti apa Bu langkah-langkahnya kira-kira? Gambarannya Bu, seperti apa kira-kira? Untuk langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk melaksanakan Ya, pembelajaran diferensiasi proses dan produk, pertama ya. kali saya akan melakukan survei. Dari situ, Hmm. saya akan mengetahui kesiapan belajar anak, kemudian minat belajar dan profil belajar anak tersebut. Nah, seperti itu Pak Hmm. yang akan saya lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi begitu ya Bu. Bu Indah akan membuat survei yang nanti di dalamnya itu Bu Indah bisa mengetahui kesiapan belajarnya, minat belajar anaknya, dan profil anak dari anak itu sendiri. Begitu gitu ya? Betul, Pak. Betul Nah, sekali, Pak. Semoga langkah saya bisa melakukannya nanti. oke, oke. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira langkah selanjutnya setelah Bu Indah membuat survei itu, apa tindakan yang akan Bu Indah ambil nanti? Mungkin langkah selanjutnya adalah menyusun modul ajar berdiferensiasi proses dan Wah, produk. luar biasa. Oke Bu, luar biasa. Jadi langkah selanjutnya adalah menyusun RPP berdiferensiasi produk dan proses gitu Bu ya. Jadi bagus sekali Bu, luar biasa. Nah, boleh diceritakan Bu, jadi pembelajaran diferensiasi proses itu yang seperti apa yang akan Ibu lakukan nanti? Yang diferensiasi proses Ibu. Seperti apa Baik. kira-kira? Pembelajaran diferensiasi proses, ya rencananya nanti yang akan saya lakukan adalah anak-anak akan saya beri pembelajaran secara Ya, berkelompok. Nah, oke. kemudian tugas pada kelompok ini anak-anak akan membuat produk dan produk itu nanti akan mereka diskusikan. Nah, hasilnya nanti mereka akan mempresentasikan produk tersebut oleh salah satu peserta didik. Jadi mereka berdiskusi, kemudian hasil dari diskusi ini mereka presentasikan di Mhm. kelas untuk didengar oleh seluruh kelas. Wah, luar biasa sekali Bu. Rencana yang sangat bagus sekali Bu Ida. Itu yang diferensiasi proses nggih. Kemudian untuk Nggih. yang diferensiasi produknya rencana Ibu bagaimana Bu? Nah, kalau untuk pembelajaran diferensiasi produk yang akan saya terapkan itu seperti ini, Pak. Jadi anak-anak kan sudah melaksanakan proses. Ya, Kemudian saya beri tugas untuk membuat produk kerajinan iya, iya, iya. atau bahan bekas yang digunakan nanti akan menyesuaikan dengan kemampuan anak dan minat anak itu sendiri. Jadi mungkin akan menggunakan plastik, bekas spidol, kertas bekas, atau mungkin bekas minuman teh-teh seperti sekarang ini, atau bisa saja kantong kopi dan kantong deterjen, disesuaikan dengan minat mereka. Oke, sangat luar biasa. Ini sangat menarik loh Bu Ida. Jadi nanti anak-anak itu diberi kebebasan nggih untuk membuat kerajinan dari barang bekas sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Kalau boleh saya rangkum nih Bu Indah nih. Eh, Ya. dari pembicaraan kita tadi untuk mengatasi masalah anak yang mengantuk tadi, nggih, Bu Ida akan melaksanakan restitusi. Kemudian selain itu dengan juga apa itu namanya? Melakukan pembelajaran diferensiasi proses, juga pembelajaran produk, dengan langkah-langkah membuat survei terus implementasikan dalam pembelajaran tadi. Nah, dari kedua tersebut, Bu Indah nanti yang kira-kira akan Bu Indah segerakan yang mana, kira-kira? Eh, Kemungkinan yang akan saya lakukan pertama kali restitusi, karena itu saya tidak butuh persiapan yang matang untuk menyediakan Oke. waktunya. Saya bisa Wah, melakukannya besok pagi kepada anak tersebut, Pak.
Oh, baik. Jadi Bu Indah akan melakukan restitusi sesuai dengan tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapannya itu seperti apa Bu untuk restitusi itu? Jadi tahapan restitusi yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama, saya akan Ya, menstabilkan identitas. Kemudian ya. yang kedua, validasi tindakan dan sebagai tindakan yang terakhir, yang ketiga akan menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Berikan apa yang bisa saya lakukan, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Oh, begitu ya. Luar biasa Ibu. Itu bagus sekali Bu. Nggih. Baik Bu Indah, sudah bagus sekali. Jadi nanti Ibu Indah akan melakukan restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, ya, validasi tindakan, dan juga nanti akan menanyakan keyakinannya, keyakinan kelasnya. Nah, dalam pelaksanaan segitiga restitusi ini, Bu, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk melakukan kegiatan tersebut? Mungkin saya bisa minta bantuan ke guru mapel mungkin ya, Pak? Oh, baik. Jadi nanti yang bisa membantu itu guru mapel ya, Bu. Nah, bagaimana guru mapel ini bisa membantu Ibu nantinya kira-kira, Bu? Jadi begini ya, Pak. Saya nanti akan berkoordinasi dengan beliau, Ya, kemudian menanyakan apakah anak ini sebelumnya sudah punya kasus atau belum, dan saya ya, akan juga berkoordinasi dengan guru lainnya, apakah ya. ini juga bisa membantu saya. Mungkin di pelajaran beliau ini mungkin ada masalah sebelumnya atau juga ada hal sama yang bisa yang dia lakukan. Dan selain berkoordinasi dengan guru mapel dan guru mulok lainnya, saya akan bertanya juga, apakah mereka sudah pernah melakukan restitusi dan tanya jawab seperti ini kepada anak tersebut? Mungkin begitu. Nah, luar biasa sekali, Bu. Nah, Bu, sampai di sini pada titik ini apa yang sudah jenengan dapatkan dari percakapan kita ini, Bu? Saya merasa lebih tenang, Pak. Ternyata saya lebih percaya diri ketika saya dapat mengeluarkan unek-unek pada diskusi hari ini, Pak. Jadi setelah berdiskusi ini tadi ya, Ibu sudah menjadi lebih tenang, bisa percaya diri, dan juga menemukan solusi dari anak yang mengantuk tadi ya Bu ya. Solusinya tadi apa ya Bu kira-kira tadi yang sudah Ibu dapatkan? Solusinya tadi itu, yang pertama, saya melakukan restitusi, kemudian saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan diferensiasi produk, Pak. Oke. Nah, untuk melakukan restitusi ini, Ibu kapan kira-kira akan Ibu lakukan? Saya akan melakukannya besok pagi, Pak. Secepatnya lebih baik sepertinya. Oke. Oke Bu, semoga dengan rencana dan langkah-langkah yang Ibu Indah buat tadi bisa berhasil ya Bu, dan menjadikan anak tersebut menjadi lebih baik. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk dapat bercakap-cakap dan mencari solusi yang saya timbulkan sendiri. Oke, sama-sama Ibu. Tentu Eh, dengan senang hati. Demikian ya Bu, saya juga lain kali jika saya punya masalah, juga boleh dong berbagi dengan Ibu Indah. iya, Pak. Mari kita saling berbincang untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Terima kasih ya, Pak Dani. Selamat siang. Sama-sama Bu Indah, selamat siang. Baik, sudah selesai Bapak Ibu.